orang Indonesia bikin startup di Jepang, emang bisa gitu Bisa, ya. bisa ada beberapa cara untuk membuat usaha ya. Ide pertama itu niat dulu. Iya, dan ini ada dua hal kali ya yang kita perlu clarify. Satu, ini orang Indonesia dari Indonesia nih, bukan yang udah ada di Jepang atau bukan apalagi udah nikah sama orang Jepang. Itu satu ya. Nah, jadi sebenarnya di video kali ini kita tuh mau ngomong gini, kalau kalau kalian punya ide bisnis dan ingin melakukan ide bisnis itu di Jepang, gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan startup visa. Ya, nah itu yang kita pakai. Itu yang kita pakai tahun kemarin ya. Jadi kita apply tahun kemarin dan kita masuk tahun tahun kemarin. By the way, pas ngomong startup, jangan pikir startup itu selalu tech ya. Jadi eh, startup itu nggak cuma tech doang. Contohnya ada dua company kayaknya yang bisa jadi gede banget. Yang Good pertama, vibes. ya Dude Wipes. Dude Wipes itu tisu basah buat cowok. Sama yang satunya lagi itu cukuran jenggot $1 apa ya pokoknya. Nah, dia dia startup company juga, dua-duanya itu di manufaktur ya, dan kebenaran dua-duanya akses segmen cowok ya. Ya, ada juga Liquid Death. Oh iya, Liquid Death juga itu ada success story startup yang base-nya manufaktur lah ya, bukan tech. Dan kalau si cukuran jenggot itu udah di acquire akhirnya sama sama PNG, jadi dia udah exit. Dude Wipes itu salesnya $200 juta. Ya, well, sebenarnya kata kunci gini sih, bisnis ide apapun yang punya product market fit lah ya. Karena ketika di fase startup sebenarnya nggak perlu di-validate, yang penting punya keyakinan dulu. Seiring dengan prosesnya baru mulai validation terhadap product market fit-nya. Iya, nah balik lagi ke tadi ke pertanyaannya, emang bisa kita bikin mulai di Jepang ya dari Indonesia? Jawabannya bisa. Nih buktinya kita udah ngejalanin sendiri dari tahun kemarin gitu. Nah, kita coba bedah kali ya syarat-syaratnya apaan aja dan gimana kita bisa akhirnya sampai ke sini gitu. Sebelum masuk ke proses dan syarat-syarat, background dulu. Jadi secara background, Jepang itu secara negara ya punya beberapa daerah yang dikategorikan sebagai special economic zone. Fukuoka, Tokyo, Kyoto, Osaka, sama Hokkaido ya, Sapporo kalau nggak salah. Mungkin ada beberapa kota lain yang gue lupa lah ya, tapi anyway ada beberapa kota yang punya kategori sebagai special economic zone, dan tiap kota ini itu diperbolehkan untuk ngerilis kategori visa yang namanya visa startup. Nah, visa startup ini bedanya apa sama visa yang lain gitu? Bedanya adalah satu, mendapatkan support dari pemerintah kota untuk merintis bisnisnya, mulai dari pendirian PT dan lain-lain. Yang kedua, secara spesifik itu supportnya bahkan sampai di level misalnya kalau ada license tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya, itu akan difasilitasi sama kota tersebut. Fukuoka salah satu kota yang didesignated sebagai special economic zone. Nah, jadi syaratnya apa aja? Tiap tiap apa namanya kota itu syaratnya sama sebenarnya. Syaratnya sama, cuman mereka nggak semuanya punya support system yang sama persis ya. Jadi kalau kayak contohnya di Fukuoka, Fukuoka itu bikin satu help desk namanya Global Business Support. Itu di bawah umbrella-nya FGN namanya, Fukuoka Growth Next. Jadi mereka ini memang nggak cuman support startup-startup dari luar Jepang, tapi memang aktif juga mensupport startup ekosistem yang ada di Fukuoka sendiri gitu. Bayanginnya kayak gini aja lah, kalau di traditional startup incubator kan di-run sama VC lah ya, Antler, Sequoia mungkin. Tapi ini bayangin ada incubator yang di-running oleh government. Yes, jadi syaratnya apa? Syaratnya kurang lebih sama kayak daftar ke apa namanya inkubator itu, kayak Antler gitu misalnya. Jadi nanti yang perlu teman-teman lakukan adalah punya bisnis idea, habis itu bikin bisnis idenya jadi satu plan, gitu, satu satu pitch deck lah, kira-kira gitu ya. Nah, di pitch deck itu termasuk nanti ada financial projection, ada ya semua yang biasanya ada di pitch deck gitu ya. Nah, habis itu teman-teman bisa submit ke si FGN ini, dan nanti di situ tinggal ikutin prosesnya gitu. Jadi nanti setelah mas submit ke FGN, kalau disetujui, jadi mereka itu punya semacam komite ya. Jadi mereka punya Ada komite. komite yang menilai bisnis plan-nya. Syaratnya apa aja? Ada 3 syarat utama untuk bisa apply startup visa ya.
Satu, membuat yang namanya business plan. Kalau singkatannya itu NBIP ya, New Business Implementation Plan. NBIP ini harus ditulis dalam bahasa Jepang karena yang akan nge-review itu adalah komite yang bisa bahasa Jepang. Terus yang kedua itu memiliki enough capital untuk nge-support bisnisnya selama at least setahun. Enough ini berapa? Enough ini 5 juta yen Yen. per founder ya. Jadi bisa jadi satu company ada 2 co-founder, itu total capital requirednya sekitar 5 juta Kalau yen. dirupiahin ya 500 juta lah ya, 500 juta rupiah kurang lebih. Itu juga harus dibuktikan, dibuktikan dalam bentuk rekening koran. Yang kalau dua ini sudah dipenuhi, maka itu kita perlu submit startup visanya, aplikasi startup visanya itu ke komite startup. Nah, kalau sudah nah yang menariknya nih ya, yang menariknya proses screeningnya itu 100% online. 100% online, tidak ada interview. Jadi semua review itu hanya dilakukan berdasarkan dokumen yang disubmit. Ya, jadi kata kuncinya, pastiin dokumennya itu sudah menerjemahkan ide bisnisnya dan proyeksi finansial terhadap ide bisnis tersebut yang make sense. Nah, di setiap kota itu punya target startupnya masing-masing. Contohnya, di Fukuoka itu sangat emphasize terhadap yang namanya Knowledge creation istilahnya. Itu pasti translatean dari bahasa Jepang ya. Knowledge creation itu bisa jadi bentuknya paten, bisa jadi bentuknya software, sesuatu yang intangible lah intinya. Ya, ada juga yang menghargai untuk startup yang bergerak di bidang lingkungan misalnya. Ya. Macam-macam lah. Jadi tiap kota tuh perlu dicek. Ada satu juga yang menarik yang tentang Fukuoka. Jadi Fukuoka itu juga ada jalur yang kalau teman-teman ada yang fokus di logistik gitu ya. Nah, mereka juga meng-highlight itu sebagai salah satu sektor prioritas karena di Fukuoka ini ada satu port gede ya di Kitakyushu dan di Kitakyushu itu salah satu port paling gede di Nagasaki juga. Dan Nagasaki itu sentral logistiknya Amazon buat East Japan. Jadi mereka concern jadi menjadikan itu sektor prioritas juga gitu. Kitakyushu itu sebelahnya Fukuoka, mereka itu bisa dibilang kayak Detroitnya Jepang lah ya. Banyak perusahaan manufaktur pabrikan mobil di situ. Banyak perusahaan logistik juga lah di sana. Anyway gini, untuk nge-recap ya, punya ide terhadap suatu bisnis dan ingin bisnis itu dilakukan di Jepang, mungkin karena dinilai dari Indonesia masih belum bisa direalisasikan, atau ide bisnisnya secara spesifik menghubungkan Jepang dengan Indonesia, kayaknya startup visa itu satu jalur yang patut dipertimbangkan. Tapi kan tadi gini, dari tadi gue ngomongnya kayaknya gampang gitu ya untuk dapat startup visa karena cuma tinggal tanda kutip tinggal Submit online. submit dokumen online terus direview oleh komite, terus kalau lolos dapat startup visa. Pada kenyataannya sebenarnya nggak segampang itu juga. Pada kenyataan kenapa gue bilang nggak segampang itu, program startup visa ini udah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun. Viko sama gue ini adalah kandidat penerima startup visa nomor 103. Ya, jadi nggak sebanyak itu juga yang akhirnya berhasil dapat. Ya, kalau di rata-rata berarti setiap tahun ya kurang lebih cuma 10 dari the worldwide ya. 10 startup idea yang di-approve dalam program startup visa. Nah, tapi apakah itu worth dikejar? Jawabannya iya, karena support yang diberikan juga sangat banyak ya. Maksudnya beneran mereka mensupport gitu lewat sih bilang Global Business Service itu. Nah, iya, jadi kalau gue mau bilang gini ya, kalau punya ide bisnis yang kalian yakin punya product market fit walaupun belum divalidate, ditulis aja, terus kalau emang pengen mencoba beroperasi di Jepang, coba aja jalur startup visa, tapi untuk jaga ekspektasi, screeningnya juga nggak semudah itu. Screeningnya juga ada inilah ya, ada tingkat kesulitan tertentu. Nah, teman-teman bisa reach out ke kita buat konsultasi. Ya, kalau ada yang ingin sharing atau kalau ada yang pengen berkonsultasi terkait, pengen juga nih, gue bikin perusahaan rintisan di Jepang dengan jalur startup visa, itu bisa jadi kita bisa bantu untuk konsultasi lah. Terus duitnya gimana? Nah, ini juga yang money shot-nya nih, money shot. Jadi kita itu juga ngejalanin satu search fund. Jadi search fund teman-teman bisa cari lah ya konsepnya search fund itu kayak apa gitu. Jadi bisa semacam inkubator juga. Jadi kalau teman-teman punya ide yang oke gitu,
teman-teman bisa konsultasi sama kita, siapa tahu nanti kita bisa matchingkan dengan potential investor juga gitu. Atau kalau teman-teman cuma mau sebatas konsultasi atau mau konsultasinya doang, teman-teman udah punya fundingnya sendiri, bisa reach out aja ke Nosta di email yang nanti kita bakalan tampilin di situ ya. Mungkin di description box lah ya, kalau kata YouTuber. Asik, description box. Di sini ya nggak tahu nanti di mana, di sini ya.